Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Jalam Siki Pateda, Pak Wahab Bami, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya akan komprehensif terkait RPP bagian 2. Ya. Yang pertama, nama madrasah itu MTS Negeri 1 Morotai, mata pelajaran fikih untuk kelas 7 dan semester 1. Untuk materi pada kesempatan ini, pada RPP ini, tentang bersuci dari najis dan hadas. Alokasi waktu 4 kali 40 menit, 2 kali pertemuan. Pada RPP ini ada kompetensi yang dimuat, kompetensi KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, toleran, gotong royong, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, pergaulan, dan keberadaannya. Kemudian KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, ya, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan tampak nyata. Kemudian KI 4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang sama dalam sudut atau teori. Kemudian kompetensi dasar 1.2, menerima pentingnya bersuci dari hadas dan najis sebagai salah satu syarat ibadah. 2.2, menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dan penerapan tentang tata cara bersuci. Kemudian 3.2, menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Kemudian 4.2, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Indikator pencapaian kompetensi. 1.2.1, mematuhi perintah Allah melalui Al-Quran untuk bersuci dari najis dan hadas. 1.2.2, mengikuti anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam hadis agar selalu menjaga kesucian dari najis dan hadas. Kemudian mempercayai, mengimani bersuci akan dapat menjaga kesehatan manusia. Membuktikan manfaat bersuci akan dapat menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran dan berbagai penyakit melalui pembiasaan sehari-hari. Menerapkan prinsip tasamuh dalam pelaksanaan bersuci. Menerapkan prinsip tahadur dalam pelaksanaan bersuci. Mendeskripsikan berdasarkan urutan-urutan tentang prosedur pelaksanaan bersuci dari najis. Menerapkan prosedur pelaksanaan bersuci untuk menghilangkan hadas yang sesuai dengan ketentuan fikih. Kemudian menggunakan pelaksanaan bersuci dari najis sesuai dengan ketentuan fikih. Kemudian mendemonstrasikan prosedur pelaksanaan bersuci dari hadas berdasarkan urutannya. Tujuan pembelajaran pada RPP ini, yang pertama, menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Quddus, zat yang maha suci, yang merupakan zat yang mencintai kebersihan, kesucian. Kemudian membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan bersuci sebagai perwujudan hidup sehat dan kepatuhan terhadap Al-Quddus. Meyakini prinsip tawazun dan tatawur wal ibtikar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesolehan individual dan kesolehan sosial dalam pelaksanaan bersuci. Menjelaskan definisi najis dan hadas. Kemudian membuat kesimpulan tentang perintah menghilangkan najis dan hadas berdasarkan ayat-ayat dan hadis. Membandingkan jenis-jenis, ditinjau dari tata cara mensucikan dan ditinjau dari bentuk barangnya.
Membedakan tata cara pelaksanaan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan bersuci dari najis dan hadas sesuai dengan ketentuan baik yang diwajibkan, sangat dianjurkan, dan disunnahkan. Untuk materi pembelajaran, materi pertemuan pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bersuci dari kelangsungan di hadapan Tuhannya. Ya, kemudian semua hikmah di balik bersuci di atas akan tercapai jika tata cara pelaksanaan sesuai dengan ketentuan fikih. Oleh karena itu kita harus yakinkan diri kita masing-masing bahwa memahami, menerapkan dan menggunakan tata cara yang sesuai sebagai keharusan yang mutlak diwujudkan. Kemudian mengamati, ya, ada berupa gambar-gambar yang diamati oleh siswa. Kemudian ada gambar tata cara tayamum dan penggunaan air. Ya, setelah siswa mengamati gambar-gambar tersebut, ya, kemudian diberikan tanggapan dan mengkomunikasikan kepada guru dan teman-temannya. Di sini ada penjelasan terkait najis dan tata cara mensucikannya. Aduh, ini yang lain keluar dulu. Kenapa ada di dalam ini? Saya keluar dulu. Saya kira masuk. Oke. Najis dan tata cara mensucikannya. Di sini dijelaskan tentang pengertian najis dan hadas. Ya, ada najis secara bahasa dan secara istilah. Kemudian dasar-dasar hukum perintah bersuci. Ya. Jadi siswa diminta untuk mencermati dengan seksama dan menemukan persamaan dan perbedaan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis di bawah ini. Kemudian pembagian najis dan najis mutawasitah atau najis sedang. Kemudian setelah penjelasan terkait najis, siswa diminta untuk mencari tahu secara kelompok. Ya, jadi siswa diminta untuk berkolaborasi dengan teman-teman kelompok, kemudian mencari penjelasan terkait masalah najis. Kemudian di sini ada tayamum. Ya, sini dijelaskan tentang pengertian tayamum. Ya. Kemudian ada sebab-sebab yang diperbolehkan, ya, untuk tayamum. Jadi siswa diminta untuk perhatikan dan memahami narasi atau teks yang ada di dalam materi. Ya. Kemudian setelah mengetahui tentang pengertian tayamum, siswa diberikan penjelasan terkait ketentuan khusus tayamum. Setelah dijelaskan ketentuan-ketentuannya, siswa diminta untuk mencermati gambar. Jadi di sini ada 4.4 tata cara pelaksanaan tayamum. Jadi siswa diminta untuk mencermati dan mempraktekkan tahapan-tahapan pelaksanaan tayamum. Kemudian pendekatan model dan metode yang digunakan dalam RPP ini, yang pertama guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran saintifik atau ilmiah dan model pembelajaran discovery learning atau yang sesuai dalam setiap KD serta metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan resitasi. Kemudian kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ada pertemuan pertama 2 jam pelajaran, diawali dengan kegiatan awal 15 menit. Jadi
salah satu peserta didik diminta untuk memimpin doa di awal pembelajaran. Kemudian pengkondisian kelas dengan senam otak atau bernyanyi yang riang. Kemudian mengingatkan pelajaran yang lalu dan mengaitkan dengan pelajaran baru. Dijelaskan tentang tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai. Setelah itu setelah itu guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian pembentukan kelompok diskusi secara heterogen dan seimbang. Kemudian pada tahapan kegiatan inti ini berlaku selama 60 menit. Yang pertama mengamati gambar bersuci dari najis dan hadas, kemudian menyimak hasil pengamatan gambarnya, membaca materi tentang pengertian najis dan hadas. Kemudian yang kedua menanya, siswa diminta untuk memotivasi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian mengajukan pertanyaan terkait tentang tata cara bersuci dari najis dan hadas. Kemudian eksperimen, itu menguatkan dengan menjelaskan hasil pengamatan dan pertanyaan peserta didik, mencari data-data tentang pengertian hadas dan najis serta tata cara bersuci, mendiskusikan data atau bahan yang diperoleh secara bergantian. Kemudian mengasosiasikan, menilai dan menganalisa hasil presentasi kelompok lain. Kemudian mengidentifikasi bersuci dari najis dan hadas. Menganalisa hikmah diisyaratkan bersuci. Merumuskan hikmah dari kisah bersuci. Memotivasi peserta didik agar senantiasa menjaga kebersihan setelah menyimak kisah tersebut. Kemudian mengkomunikasikan. Pertama mendemonstrasikan tata cara bersuci dari najis dan hadas. Melaksanakan tanya jawab. Kemudian menyimpulkan materi pelajaran tersebut dalam bentuk bagan tentang ketentuan bersuci. Merefleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian kita masuk pada kegiatan penutup yang dilakukan selama 15 menit. Yang pertama, guru mengadakan refleksi atas proses hasil pembelajaran yang dilaksanakan. Guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah diikuti secara langsung. Guru mengadakan tes secara langsung dengan soal yang sudah disiapkan, baik secara tertulis maupun lisan. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan penanaman sikap spiritual dan sikap sosial. Guru mengajak berdoa dengan doa akhir majelis, kafaratul majelis, dilanjutkan dengan salam dan berjabat tangan. Untuk penilaian remedial dan pengayaan, teknik yang digunakan di sini adalah teknik penilaian sikap diri, penilaian sejawat, observasi, catatan atau jurnal, tes tulis, tes lisan, tugas terstruktur, unjuk kerja, proyek, produk, portofolio. Kemudian instrumen penilaian pembelajaran. Penilaian pertemuan pertama, penilaian efektif, penilaian pada kegiatan, mengamati dan bertanya. Ini ada tabel untuk penilaian efektif. Untuk aspek dan rubrik penilaian, pertama frekuensi dalam bertanya. Jika peserta didik bertanya 3 kali atau lebih, skornya 4. Kemudian jika peserta didik bertanya 2 kali, skornya 3. Jika peserta didik bertanya 1 kali, skornya 2. Kemudian keterkaitan pertanyaan dengan materi. Jika pertanyaan dengan materi skor 4, sesuai dengan materi skor 4. Jika pertanyaan kurang sesuai dengan materi skor 3. Jika pertanyaan tidak sesuai dengan materi skor 2. Kejelasan atau bahasa yang digunakan saat bertanya. Jika bahasa jelas, lugas dan mudah dipahami skor 4. Jika bahasa kurang jelas, kurang lugas dan kurang mudah dipahami skor 3. Jika bahasa tidak jelas, tidak lugas, dan sulit dipahami, skor 2. Untuk pedoman pengskoran, jumlah nilai skor yang diperoleh dikali 100, dibagi jumlah skor dikali 100. Untuk penilaian sikap dalam mengikuti diskusi, ada tabel untuk penilaian diskusi. Kemudian aspek rubrik penilaian, kejelasan dan kedalaman informasi. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 4. Jika kelompok tersebut memberikan penjelasan dan kedalaman informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 3.
Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dalam informasi kurang lengkap, skor 2. Keaktifan dalam berdiskusi. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam berdiskusi, skor 4. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam berdiskusi, ya, skor 3. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 2. Kejelasan dan kerapian presentasi. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 4. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 3. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang rapi, skor 2. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas, tidak rapi, skor 1. Pedoman penskoran. Jumlah nilai skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Untuk penilaian sikap diri. Nah, di sini ada tabel berbentuk pernyataan. Ada kolomnya dan tidak. Sudah diminta untuk menjawab pernyataan yang tertera di tabel. Yang pertama, siswa menggosok gigi minimal 3 kali sehari. Saya mencuci kaki, tangan, dan muka setiap habis mandi di luar rumah. Saya mencuci tangan setiap hendak makan. Saya merasa sedih dengan teman yang suka membuang sampah sembarangan tempat. Saya mendukung program madrasah Jumat Bersih dengan aktif mengajak teman-teman meluangkan waktu membersihkan lingkungan madrasah. Saya yakin orang yang terbiasa bersih akan disukai Allah dan teman-temannya. Kemudian saya yakin bahwa orang yang tidak terbiasa menjaga kebersihan lingkungan akan merugikan diri sendiri. Kemudian saya akan mengingatkan teman-teman yang sering berwudu dengan tergesa-gesa. Ini adalah bentuk tabel, kemudian siswa diminta untuk memberi centang pada kolom jawaban. Pedoman penskoran. Ya, skor 4, tidak, skor 0. Jumlah nilai skor diperoleh kali 100. Penilaian antar teman. Ya, ini ada tabel yang dibuatkan, kemudian aspek-aspek yang akan dinilai. Keterangan aspek yang dinilai, dan di sini ada keterangan aspek-aspek yang akan dinilai. Untuk penskoran, ya, 1 tidak baik, skor 1, baik skor 2, sangat baik, skor 3. Kemudian ada penilaian praktek untuk kerja, ada tabel, dan ada aspek-aspek yang dinilai. Kemudian ada penilaian kognitif. Di sini siswa diuji kompetensinya, ya, diberikan soal-soal pilihan ganda. Untuk penilaian kunci jawaban pilihan ganda nilai betul 1/20. Kemudian ada soal uraian. Untuk nilai jawaban benar A tambah B dibagi 3. Pembelajaran remedial dalam pengayaan model pembelajaran remedial peserta didik yang belum memenuhi KKM diberikan tugas untuk membaca dan menyusun resume materi pembelajaran. Jika sudah selesai, diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman belajar kepada guru fikih. Model pembelajaran pengayaan peserta didik yang sudah memenuhi KKM diberikan pengayaan berupa proyek, yaitu buatan teks kultum dengan tema yang berkaitan dengan bersih dari najis dan hadas sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah sosial dengan sistematika. Yang pertama, pembukaan, isi meliputi tata cara bersuci dari najis dan hadas. Penutup, kesimpulan, presentasi di depan kelas. Media, alat atau bahan dan sumber pembelajaran yang digunakan. Yang pertama, media pembelajaran, video, laptop, LCD, LKPD. Kemudian alat bahan, kertas, karton, dan spidol. Sumber belajar, buku guru fikih, buku siswa mapel fikih, buku guru, Al-Quran, dan terjemahan lingkungan alam sekitar dan pengalaman peserta didik. Ketahui Kepala Madrasah MTS Negeri 1 Morotai, Dr. Andrus Yamin M. Nur, MPD, Guru Mata Pelajaran Baharudin Umar, SPDI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Assalamualaikum Pak Baharudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baharudin. Ya, dengar Bu Haja. Iya, sudah berapa lama menjadi guru? Sudah dari tahun 2015, Bu Dokter. Sudah berapa tahun? Sudah hampir 7 tahun. 7 tahun. Alhamdulillah. Kita ketahui bersama bahwa peserta didik itu yang kita hadapi itu kan masing-masing individu berbeda ya, berbeda antara satu dengan lainnya. Ada yang unik ya, sosial budaya yang berbeda. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Baharudin, mengapa seorang guru dituntut untuk menguasai pengetahuan tentang peserta didik? Mohon izin menjawab, Bu Dokter. Ya, kenapa guru dituntut untuk mengetahui pengetahuan peserta didik? Karena untuk menghadapi siswa itu dibutuhkan yang namanya kompetensi. Ya, makanya guru itu harus memiliki 4 kompetensi dasar. Yang pertama, profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Itu saja, Pak. Ya, Bu. Nah, apakah seorang guru selalu berpedoman pada teori belajar pada saat mengajar? Tidak harus, Bu. Tidak harus, Bu. Alasannya? Ya, alasannya karena tadi karakter dan lingkungan setiap madrasah itu beda-beda. Ya, jadi guru membuat rencana-rencana pelaksanaan pembelajaran untuk bagaimana memotivasi ya, atau merangsang siswa untuk belajar seperti itu dengan menggunakan media-media lingkungan. Jadi tidak harus menggunakan teori sekian ya. Kalau memang misalnya biasanya karakter siswa itu misalnya dia butuh bahasa daerah atau bahasa ibu ya. Mungkin seorang guru bisa melakukan pendekatan dengan bahasa-bahasa tertentu agar supaya siswa bisa lebih dekat untuk belajar. Dan seperti itu, Dokter. Nah, masih terkait dengan teori belajar. Teori belajar apa saja yang Pak Baharudin ketahui, lalu bisa dijelaskan penerapannya di dalam pembelajaran? Kalau teori yang biasanya kita dapatkan itu misalnya lingkungan, mungkin masalah lingkungan atau suasana kelas. Ya. Artinya ini terkait dengan teori, kan pada pendalaman materi itu kan ada modul tentang teori belajar dan pembelajaran. Artinya pertanyaan tadi itu saya mau kaitkan dengan teori-teori belajar. Nah, mungkin dari beberapa teori itu Pak Baharudin bisa jelaskan. Mata pelajaran fikih, khususnya materi bersuci dari najis dan hadas. Misalnya apa? Teori apa? Behavioristik atau kognitif? Dijelaskan. Oke, ya.
Oke, mau izin menjawab. Jadi kalau untuk penggunaan teori itu berbagai macam, Bu. Jadi bisa kita gunakan tadi misalnya behavioristik, kemudian ada juga humanistik. Jadi divariasikan sesuai dengan pemahaman peserta didik. Biasanya itu kita gunakan humanistik. Yang bagaimana itu teori humanistik? Humanistik itu cerita-cerita yang cerita-cerita yang berkaitan dengan materi bersuci. Kemudian ada juga dengan cara membuat permainan-permainan bercanda, itu maksudnya bentuk permainan-permainan belajar. Jadi supaya peserta didik itu tidak bosan. Gitu. Nah, ini RPP yang dibuat ini RPP berapa ini? RPP K13 ya? Iya, K13, 13 komponen. 13 komponen. Apa bedanya dengan modul ajar? Dengan K22? Ya, kalau untuk K22 itu berbeda karena lebih ke penilaian asesmen, Bu, AKM. Jadi lebih ke ada tambahan profil Pancasila, kemudian lebih ke aktifnya ke peserta didik. Oh, begitu. Kalau saya kaitkan dengan pengembangan dan implementasi kurikulum, mengapa seorang guru profesional, ya saya anggap insya Allah Pak Baharudin sebagai guru profesional. Nah, mengapa seorang guru profesional itu perlu menguasai terkait pengembangan dan implementasi kurikulum? Mengapa? Iya, karena yang pertama, kenapa seorang guru diminta untuk lebih memahami atau lebih melakukan pengembangan karena sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi dilihat pada era yang sekarang ini, siswa lebih ingin hal-hal yang baru. Ya, misalnya penggunaan hal-hal yang baru itu seperti apa? Ya, misalnya dengan tidak hanya menggunakan diskusi ceramah-ceramah gitu, maksudnya ada berupa tampilan gambar-gambar, kemudian video-video pembelajaran, kemudian siswa diminta untuk menganalisis, seperti itu. Nah, kalau saya kaitkan dengan RPP yang sekarang, Pak Baharudin punya RPP itu kalau tidak salah ya, menggunakan apa tadi model discovery cleaning ya. Oke. Tadi kan Pak Baharudin menjelaskan harus punya inovasi dan sebagainya. Bisa enggak Pak Baharudin jelaskan langkah-langkah pelaksanaan discovery learning terkait dengan materi bersuci dari najis dan hadas? Artinya langkah-langkah pertamanya bagaimana sampai dengan itu. Artinya penerapan model discovery ini pada materi bersuci, itu maksud saya. Ya. Jadi dalam RPP ini materi yang dibahas terkait bersuci dari najis dan hadas. Ya, dalam hal ini ada beberapa pertemuan, ada pembahasan misalnya terkait masalah tayamum. Jadi kita buatkan berupa gambar-gambar, kemudian kita jelaskan secara langsung terhadap siswa, atau kita minta siswa untuk menganalisis gambar. Kemudian siswa diminta untuk praktek langsung. Setelah mengamati gambar, siswa langsung praktek untuk mempermudah pemahaman peserta didik. Mungkin seperti itu. Media-media tadi, gambar-gambar tadi itu, apakah Pak Baharudin menggunakan teknologi? Artinya begini kan, kembali kepada TPACK, ya kan? Ya. Iya. Artinya di situ ada pengetahuan, ada teknologi, ada komunikasi. Artinya saya mau kaitkan dengan model discovery learning ini.
Itu bagaimana pandangan Pak Baharudin terkait dengan apa tadi yang saya sampaikan dengan TPACK itu, implementasinya dalam penyusunan RPP itu seperti apa? Ya. Jadi di sini setiap materi itu ada berupa implementasi atau aktivitas yang dilakukan oleh siswa, ya, dengan cara mungkin mengamati, ya, walaupun tidak mengamati gambar secara langsung, ya, karena misalnya kalau dengan ada teknologi maka kita tampilkan berupa slide-slide. Nah, kalau tidak ada kita menyesuaikan dengan lingkungan, ya, atau misalnya ada tempat air, ya, cara menggunakan air. Nah, seperti itu saja, Bu. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Pak Wahab. Silakan Pak Wahab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya penjaringan lagi. Di sahabat. Oke Pak Bahar. Oke Pak Bahar, ini saya penjaringan lagi bersahabat. Ya, ya. Suaranya putus-putus. Halo Pak Bahar. Ya, dengar. Dengar, Pak. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengar, Pak, dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahab bisa gunakan headset kalau tidak jelas. Sudah keluar. Iya, beliau keluar. Halo, Assalamualaikum Pak Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Pak. Oke, mohon maaf Pak, ini saya penjaringan lagi tidak bersahabat. Iya, Pak, dimaklumi, Pak. Keluar masuk. Oke, baik Pak Bahar. Pertanyaan saya adalah, saya mohon Pak Bahar dapat mengklarifikasi indikator yang ada di RPP Bapak, kemudian dikaitkan dengan halo, dikaitkan. Ya, dengar, halo Pak Bahar. Ya, dengar deh, Pak.
Oke. Pak, dengar. Kemudian dikaitkan dengan penyusunan soal yang berbasis hoax. Ya, Bisa Pak? insya Allah. Sekali lagi mohon diklarifikasi indikator-indikator yang ada dalam RPP Bapak, kemudian dikaitkan dengan proses berpikir tingkat tinggi. Itu ya. Jadi Kira-kira apa saja? dibacakan atau Tidak. Oh ya, bisa. Nanti kalau ada di RPP, kemudian dikaitkan dengan proses kalau di evaluasi tingkat tinggi. Bisa diklarifikasi ya. RPP seperti ini Pak? Soalnya. Ya, di RPP itu kan ada IPK, Ya, ada indikator kan. ya, ya. Ya, nanti Bapak klarifikasi indikator itu, kemudian disesuaikan dengan penyusunan soal tingkat tinggi. Kita ya. Insya Allah. Ya, silakan Pak. Jaringan susah sekali. Berlari. Jadi indikator pencapaian jadi kita pilih salah satu ya Pak. Kita pilih sesuai. Kita pilih salah satu atau Diklarifikasi dulu Pak, kan itu dengan upaya mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Iya, ya. Jadi saya langsung bacakan soalnya atau saya ketik ini Pak. Enggak, anu saja Pak, diklarifikasi saja Pak. Nah, diklarifikasi saja Pak. Ya, jadi ini yang pertama. Jadi siswa untuk indikator pencapaian. Jadi misalnya kalau untuk pembuatan soal-soal hoax, jadi dibuatkan berupa narasi. Narasi kemudian ada gambar, kemudian siswa dipilih untuk menentukan berdasarkan gambar. Atau biasanya dibuatkan narasi terkait dengan masalah tahaduhur. Kemudian siswa memilih waktu dalam pelaksanaan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan bersuci. Saya masih belum memahami maksud dari Pak tadi, Pak. Maksudnya mengklarifikasi. Maksudnya gimana, Pak? Jadi Bapak diminta untuk mengklarifikasi indikator yang ditulis dalam RPP. Ya. Dikaitkan dengan upaya mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Oh ya. Jadi di sini klarifikasi dulu. Ya, berdasarkan indikator pencapaian kompetensi, misalnya yang pertama mematuhi. Jadi peserta didik dapat mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an untuk bersuci dari najis dan hadas, kemudian mengikuti anjuran Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis terkait masalah bersuci. Kemudian mempercayai atau mengimani bersuci. Jadi untuk agar supaya pencapaian indikator pencapaian ini dapat membuat siswa memahami,
itu kalau untuk 1.2.1 itu berupa Asmaul Husna. Ya, misalnya ada apa namanya, kita buatkan Asmaul Husna, kemudian tampilkan Asmaul Husna, kemudian siswa diminta untuk mencari materi apa yang berkaitan dengan Al-Qudus. Ya. Nah, itu kalau melalui Al-Quran, atau misalnya atau untuk yang pertama kalau melalui Al-Quran itu ditampilkan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan bersuci dari najis. Nah, kemudian yang kedua yang 1.2 itu yang agar supaya siswa memahami, ya ditampilkan hadis-hadis Rasulullah. Ya, kemudian siswa diminta untuk memahami isi kandungan dari hadis yang berkaitan dengan kesucian dari najis dan hadas. Iya. Pak Bahar, itu indikatornya memahami ya? Iya. Ya, berarti kalau indikator memahami itu masih dalam tahap tingkat berpikir rendah ya? Masih C4, jadi, Pak. C4. Iya. Ya. Jadi yang saya minta adalah berpikir tingkat tinggi. Mungkin bukan lagi memahami, mungkin ya, menunjukkan, menguraikan, ya, apalagi mendemonstrasi. Mohon izin menjawab, Pak. Untuk indikator pencapaian itu kita berdasarkan rujukan pada buku guru revisi yang 2020. Jadi disesuaikan dengan rujukan dari buku yang revisi terbaru 2020, Pak. Kayak apa? Ketiganya bisa dikatakan. Bagaimana Pak? Ketiga. Tentang pengetahuan. Diulang, Pak, diulang, suaranya agak putus-putus tadi, Pak. Kompetensi dasar tentang pengetahuan bisa dibaca? Kompetensi dasar pengetahuan. Ini, Pak. Coba baca, Pak. KD 3.2. Coba baca. Itu menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Oke. Berarti indikatornya menerapkan, Pak. Ya, tak? Berarti indikatornya menerapkan. Kalau indikator di sini menerapkan. Indikator pencapaian menerapkan prosedur. Ya, indikatornya menerapkan. Coba kaitkan dengan cara berpikir siswa, berpikir siswa tingkat tinggi. Oh ya. Jadi kalau untuk menerapkan prosedur pelaksanaan berarti kita buatkan berupa gambar, Pak. Jadi gambar tata cara bersuci. Dalam hal ini saya ambil masalah tayamum. Jadi kebetulan dalam penjelasan di sini bersuci banyak macam dengan cara dalam hal ini bersuci tidak harus menggunakan air. Ya, dalam hal ini contoh misalnya dalam hal tayamum. Ya, dalam tayamum jadi kita terapkan sebuah tata cara berwudu. Kemudian siswa diminta untuk mengamati dan menjelaskan bentuk dari gambar tadi, Pak. Itu sudah berpikir hoax ya, sudah berbasis tinggi ya, pas anak sudah berpikir ya. Ya, insya Allah, Pak. Ya. Karena karena di situ ada gambar dan tata caranya. Iya. Kuncinya saja mereka bisa berpikir. Ya, ini ada contoh. Itu yang saya maksud. Selanjutnya dalam itu terdiri dari 13 komponen ya. Ya, Pak. Bisa berpikirkan apa saja komponen itu. Yang pertama kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, materi, kemudian pendekatan atau metode, kegiatan pembelajaran, dan penilaian remedial dan pengayaan.
Ada bisa berapa komponen itu Pak semua tadi Ya, pas, Pak. sampaikan? Berapa? Pas 13. 13. Baik. Jadi Pak Bahar, kalau sepengetahuan kami ya, mohon maaf Pak Bahar, K13 itu untuk RPP 13 komponen itu dimulai dari yang pertama adalah identitas sekolah. Oh ya, ini. Kemudian ya mata pelajaran, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran dan seterusnya. Jadi bukan pertamanya KIKD, bukan itu ya. Oh ya, siap. Tapi siap. Supaya insya Allah jadi guru profesional kita semua bisa memahami. Insya Allah dipahami, Pak. Oke, Pak Bahar, sudah itu aja dari saya. Kita lanjut dengan baca tulis Quran ya. Siap, Pak. Ditulis atau diketik, Pak? Dibaca dulu Pak, baca dulu Al-Qur'annya. Terus suratnya? Kemudian suratnya nanti saya bacakan, kemudian Bapak tulis. Oh, siap, Pak. Ya, jadi dalam bentuk lah gitu ya. Oke, surah yang Bapak baca surah Al-Ma'un, Pak. Dibacakan atau langsung ditulis, Pak? Dibaca dulu atau ditulis? Baca dulu, Pak. Ya. Kita lihat cara baca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Pak Bahar, bisa dituliskan surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 2? Ya, bisa, Pak. Coba, sudah, Pak. Oke, Pak Bahar, bisa diangkat Pak, diperlihatkan di kamera. Saya lihat, Pak. Bisa ditekan lagi sedikit. Yang kelihatan Pak. Atau saya pakai spidol saja, Pak, boleh? Boleh, boleh. Boleh.
Kelihatan Pak. Ayah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid Bentar Pak, agak kabur. Oke. Makasih Pak Bahar. Sama-sama Pak, makasih kembali. Si koreksi selanjutnya nanti dicocokkan dengan Al-Quran saja Pak ya. Insya Allah Pak. Itu sudah bagus. Oke Ibu Dokter, demikian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baharudin sudah Kembali kasih Bu. mempresentasikan rencana pembelajarannya. Sukses selalu ya. Amin, ya Rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diundang Pak Jamaluddin. Ya Bu Dokter. Jamrudin. Pak Bahar bisa diundang Pak Jamrudin Pak. Setelah itu Bapak keluar. Ya, diundang dulu Pak Jamrudin ya Pak. Iya.